Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopritasari MPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 34 Jakarta, akan mempresentasikan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menjalankan tahapan B. Buat pertanyaan utama, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program: Saku Sabu, satu buku, satu bulan. Tujuan program: meningkatkan minat baca siswa, membiasakan siswa untuk membaca, melatih siswa untuk mampu memahami bacaan, melatih siswa untuk mampu mereview buku yang dibaca, meningkatkan daya literasi siswa untuk menghadapi ANBK, memperbaiki raport pendidikan sekolah, meningkatkan koleksi karya siswa di perpustakaan. Latar belakang program. Programnya sederhana, mudah untuk dilakukan, dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Ingin meningkatkan kemampuan literasi siswa dalam memahami bacaan. Menghadapi ANBK yang setiap tahun dilakukan di kelas 11, kebetulan siswa yang ditargetkan adalah siswa kelas 11. Minat baca siswa yang rendah terbukti dari siswa yang sering melihat layar HP tapi tidak mendapatkan ilmu. Adanya hari pembiasaan literasi setiap hari Selasa pagi bagi seluruh siswa. Kurangnya koleksi karya siswa dalam bidang literasi di perpustakaan, mendukung akreditasi perpustakaan dan lomba perpustakaan sekolah. Aksi nyata tahap B. Buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini, ada pertanyaan yang saya angkat. Yang pertama, siapakah yang akan ditingkatkan literasinya melalui proses membaca terbimbing dengan produk pilihan dalam bentuk hasil buku kumpulan karya? 2. Bagaimana kekuatan aset sekolah jika program 1 bulan 1 buku ini dilaksanakan? 3. Aktivitas apa saja yang dapat guru berikan ke siswa dalam meningkatkan literasi? 4. Situasi yang mendukung proses literasi yang seperti apa yang mampu membuat program ini berhasil? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah 1. Target yang akan ditingkatkan literasinya adalah seluruh siswa SMA Negeri 34 Jakarta. 2. Mendiskusikan atau menemukan aset sekolah dalam melaksanakan program 1 bulan 1 buku. 3. Menemukan aktivitas membaca, menonton, menyimak, menonton debat, membaca grafik, infografis, dan poster. 4. Membuat sekolah menjadi tempat ternyaman bagi siswa. Rencananya adalah menanyakan atau berdiskusi ke siswa tentang rencana literasi. 2. Mendengarkan masukan dari siswa. 3. Mencatat hal-hal yang disampaikan siswa mengenai literasi. Aset atau kekuatan yang ada pada tahap ini adalah modal manusia dan modal fisik. Waktu yang diperlukan ada 1 minggu dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Ini adalah dokumentasi tahap B bersama Kepala Perpustakaan untuk mendiskusikan kegiatan program yang akan direncanakan. Bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
untuk mendiskusikan program yang akan terintegrasi dalam pembiasaan literasi. Berdiskusi bersama rekan sejawat guru sebagai wali kelas dalam melaksanakan atau teknis pelaksanaan program. Catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama. Refleksi fakta. Latar belakang untuk situasi yang sedang dihadapi adalah di SMA Negeri 34 Jakarta, memang sudah melakukan pembiasaan literasi melalui Google Form, sejenis artikel pertanyaan, YouTube, lalu ada pertanyaan, menjawab soal AKM mirip soal AKM sesungguhnya. Sehingga CGP mencoba untuk melakukan karya nyata lain yaitu meningkatkan minat baca siswa dengan meminta siswa memilih buku yang disenangi untuk dibaca. Jadi sebenarnya sebelum aksi nyata ini dilakukan, di 34 sudah memiliki nilai budaya positif yang baik yang berdampak pada murid. Saya sebagai CGP hanya memodifikasi lagi dengan program membaca buku. Yang saya laksanakan adalah menentukan siswa kelas 11 sebagai target pembiasaan membaca buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian, mendiskusikan dan menemukan aset sekolah untuk melaksanakan program dengan kepala perpus, wakil kurikulum, siswa, dan wali kelas. Kemudian, CGP berencana melakukan proses aktivitas membaca buku di waktu jam pembiasaan literasi yang dipimpin oleh wali kelas atau guru jam pertama di hari Selasa. Tindakan aksi nyata ini didukung sepenuhnya oleh ibu kepala sekolah. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan adalah pertama kali saya menemui kepala perpustakaan untuk menanyakan ketersediaan buku fiksi dan non-fiksi selain yang ada di perpustakaan dan di pojok baca. Kemudian menemui Bapak Wakil Kurikulum untuk berdiskusi mengenai pengintegrasian program di hari Selasa pagi. Mencatat hal-hal yang disampaikan siswa terkait sosialisasi program yang akan saya terapkan 1 minggu ke depan. Refleksi feelings. Perasaan saya saat mensosialisasikan ke Bapak Wakil Kurikulum cukup optimis karena ini program sederhana yang memberikan dampak baik bagi murid. Selain itu, saya optimis program ini terlaksana karena pemilihan buku juga tidak dipaksakan dan dibebaskan untuk dipilih oleh siswa. Perasaan saya sangat antusias dalam melakukan kegiatan ini. Pastinya berkolaborasi dengan guru atau wali kelas. Dari perasaan emosional yang saya dapat ini, saya berusaha mengatur manajemen diri dalam hal menyampaikan pendapat agar seluruh stakeholder mampu mendukung seluruh program yang saya rencanakan. Refleksi findings, pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari buat pertanyaan utama adalah saya mengetahui aset yang ada pada sekolah setelah berdiskusi bersama stakeholder. Kemudian, aset yang ada pada sekolah ternyata kita dapati modal manusia, modal fisik, dan modal sosial budaya. Tujuan CGP dalam menentukan program 1 bulan 1 buku adalah untuk meningkatkan minat literasi dan mendukung produk atau karya siswa dalam bentuk kumpulan karya. Refleksi future, tindak lanjut. Proses yang akan saya lakukan nanti dalam 1 bulan 1 buku akan berdampak pada jiwa dan minat membaca siswa, menjadikan siswa itu sebagai pemimpin pembelajaran, bertanggung jawab atas bacaan yang dibaca. Ini sangat berpengaruh terhadap praktik keseharian dalam belajar biologi, di mana siswa dibiasakan untuk membaca nyaring, ditanyakan apa maksud dan bagaimana pemahaman bacaannya, proses menyimak, serta menjawab pertanyaan yang ada. Praktik yang dilakukan sebelumnya di sekolah lebih menekankan siswa mampu menyimak bahan bacaan di soal dan mengaplikasikan dalam menjawab soal. Siswa yang disuruh untuk membaca buku dan menuangkannya dalam bentuk karya akan terus diterapkan dalam kehidupannya, selalu membaca dan memahami informasi terlebih dahulu, kemudian boleh dibagikan atau diinfokan ke orang lain. Tahap A.
Ambil pelajaran. Di dalam tahapan ambil pelajaran, ada beberapa pertanyaan dan saya aplikasikan dalam bentuk tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Mencari atau menentukan guru yang melaksanakan program, berdiskusi dengan beberapa guru, kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian memberitahu guru tentang teknis pelaksanaan program, dan mendata kekuatan atau aset yang ada pada sekolah, serta mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi yang ada di sekolah. Refleksi fakta. Situasi yang dihadapi adalah saya akan melakukan program yang berdampak pada murid sabu-saku. Latar belakang atas situasi program 1 bulan 1 buku ini adalah rendahnya minat baca siswa. Terbukti dari hasil PISA bahwa negara Indonesia secara global berada di posisi 66 dari 81 negara pada tahun 2022. Berarti ranking kita ada di 15 terendah di dunia. Ini hal yang sangat miris bagi kita warga Indonesia pastinya. Selain itu, tertuntut oleh adanya ANBK yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. ANBK harus diikuti oleh siswa kelas 11 dan hasil dari nilai ANBK ini akan berdampak pada rapot pendidikan. Sehingga perlu adanya program yang berusaha meningkatkan atau mendalami literasi siswa dengan mencanangkan program membaca buku dan menuangkannya dalam bentuk karya. Refleksi fakta yang dilakukan pada aksi nyata pada ambil pelajaran adalah mencari dan menentukan guru yang melaksanakan program atau CGP yang menggerakkan guru lain untuk melaksanakan program. Kemudian saya berdiskusi dengan beberapa rekan sejawat, melibatkan siswa, dan memberitahu teknis pelaksanaannya kepada wali kelas, kemudian bersama wali kelas mendata kekuatan atau aset yang ada pada kelas, serta memaksimalkan penggunaannya, mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi yang akan dan boleh dibaca siswa. Hasil aksi nyata pada tahapan fakta ini adalah berkomunikasi langsung dengan siswa di kelas mengenai program 1 bulan 1 buku. Menanyakan ke siswa yang pernah dan berkecimpung di dunia kompetisi literasi numerasi mengenai apakah kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh siswa agar mampu menghadapi soal yang bertema literasi numerasi. Kemudian membiarkan siswa untuk memilih buku tertentu kesukaannya dan menyampaikan ke siswa bahwa harus dituangkan dalam bentuk artikel, review, poster, pantun, puisi, dan lain-lain. Menyampaikan ke siswa bahwa di sekolah banyak terdapat aset buku dan perpustakaan yang memadai untuk bisa kita ambil manfaatnya dalam menghasilkan karya, serta menyampaikan ke siswa bahwa setiap orang pasti mampu dan berkompeten dalam hal membaca, mencari tahu, dan menuangkannya dalam bentuk karya. Refleksi perasaan feelings. Perasaan saya saat melakukan aksi nyata adalah senang dan antusias dalam memberitahu siswa bahwa akan ada program literasi yang mengharuskan anak membaca buku fiksi dan non-fiksi bebas. Saya merasa optimis bahwa program ini akan berjalan dan akan tertarik dalam hal membaca buku. Saat aksi nyata saya lakukan, perasaan saya kagum karena ternyata buku-buku yang disukai siswa adalah buku seperti novel, buku cerita, dan saya merasa yakin bahwa program ini akan berjalan lancar sebulan ke depan. Selanjutnya, dari perasaan emosional yang sudah saya jelaskan di depan, saya akan berusaha meningkatkan pembelajaran sosial emosional dari diri saya ataupun siswa dengan cara meningkatkan kesadaran diri siswa akan membaca, menyampaikan kalau membaca itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ini termasuk ke dalam kompetensi kesadaran diri. Dari membaca, dapat kita ambil manfaatnya untuk manajemen diri, serta mampu bertanggung jawab dengan program yang sedang kita galakkan, sehingga siswa mampu untuk menyelesaikan bacaannya dengan tepat waktu. Pandangan baru yang saya dapatkan adalah
Saat saya melaksanakan aksi nyata, ternyata siswa ada yang senang membaca buku dalam bentuk fisik, dan ada juga dalam bentuk online. Saya membaca artikel tentang literasi Indonesia bahwa di tengah kemajuan teknologi, masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam memahami informasi yang diterima, sehingga rentan terhadap penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Dari sini, muncul pandangan baru saya bahwa zaman sekarang daya literasi siswa sangat rendah, sehingga mudah terprovokasi informasi salah dan mudah untuk menyebarluaskannya lewat HP. Ini adalah hal yang kurang baik dan tidak pantas untuk dilakukan. Pandangan baru yang saya dapatkan adalah keberhasilan yang sudah saya dapatkan, yaitu siswa senang saat saya perintahkan untuk memilih dan menemukan buku fiksi yang harus mereka baca. Antusias dalam memilih buku, tekun dan santun dalam membaca. Keberhasilan lain yaitu saya berhasil mendapatkan dukungan dari wakil kepala, guru, dan siswa, dan program ini dapat dijalankan sesederhana program dalam waktu 1 bulan, dimulai dari setiap hari Selasa, setiap awal pembelajaran 30 menit. Kegagalan yang saya alami adalah ada beberapa siswa yang saat disuruh memilih buku hard copy, dia malah memilih buku online atau e-book. Di satu sisi bagus, namun ternyata siswa tadi tidak fokus dalam membaca dan memahami bacaan, sehingga lebih sering terdistraksi dengan iklan, notifikasi WA, notifikasi Instagram, dan lain-lainnya. Refleksi tindak lanjut future. Rencana tindak lanjut dari aksi nyata ini adalah meminta siswa untuk membaca literasi biologi, karena saya mengampu mata pelajaran biologi. Dari proses membaca buku bio, kita sebagai guru meminta siswa mencari keunikan implementasi atau ilmu baru yang didapat dari materi tertentu. Lalu, saya tugaskan untuk menulis review dari buku, jurnal, artikel terakreditasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan kreatif yang nantinya dapat dijadikan sebagai kumpulan penerapan ilmu biologi modern. Buku atau kumpulan tadi akan dikoleksi di perpustakaan. Rencana tindak lanjut yang harus saya tekankan adalah lebih baik membaca buku hard copy daripada buku soft copy. Serta dalam kehidupan sehari-hari harus lebih rajin belajar dan membaca buku apapun. Ini adalah foto berdiskusi dan bersosialisasi ke siswa tentang 1 bulan 1 buku di dalam kelas. Beberapa dokumentasi menanyakan testimoni siswa dalam menghadapi soal literasi numerasi. Ternyata, menurut Razan Amirul Ihsan, bahwa strategi menjawab soal literasi tingkat dasar skala nasional jenis pilihan berganda adalah mengambil pokok pikiran tiap paragraf, membaca pertanyaan, mencari jawaban dalam teks, memilih jawaban yang paling tepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada program yang akan Ibu angkat untuk guru penggerak kali ini adalah 1 bulan 1 buku, di mana nanti Ibu akan minta kamu memilih buku-buku yang ada, boleh dari sini atau dari perpus, silahkan. Nanti kamu ambil 1 buku, kemudian kamu baca dalam waktu 1 bulan. Hasil akhirnya adalah 1 produk bebas, boleh dalam bentuk review buku, boleh dalam bentuk pantun, boleh dalam bentuk gambar, boleh juga dalam bentuk artikel. Itu silahkan dan kumpulkan ke Bu Rizky kembali dalam waktu 1 bulan ini, gitu ya. Nah, sekarang Ibu jadikan sampel aja dulu, silahkan Jihan dan teman-teman lain bagiin dulu sementara. Nah, oke, Bapak sekarang cari yang tebel rapisinya. Nih. Oke, sudah? Oke, sekarang boleh kamu baca untuk 30 menit pertama ini. Kamu baca dulu, kamu boleh skimming singkat judul-judul apa yang menarik menurut kamu. Dan nanti bisa kamu jadikan bahan untuk review buku, kemudian bisa untuk jadikan bikin puisi atau pantun. Nanti hasil akhirnya kamu kumpulkan dan akan Ibu jadikan 1 buku
yang akan Ibu koleksi di perpustakaan sekolah, gitu ya. Oke, semangat ya semuanya. Silahkan lakukan baca bukunya. Dan Ibu tunggu 1 bulan dari sekarang untuk menghasilkan produk dari karya yang kamu buat. Gitu? Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi nih, ada akun yang ini suka menyebarkan wanita. Dengerin dek, lu kalau habis pipis harus ini harus bersihin. Kalau nggak bisa masuk neraka tuh katanya. Ngeri ya. Ngeri. Kalau di TV soal neraka. Makanya parah nih. Dokumentasi siswa sedang membaca buku fiksi dan non-fiksi. Ini adalah contoh produk akhir hasil membaca dari Askania Rafa Azizah tentang buku fiksi Mengapa Kita Tidur. Ini adalah hasil review dari buku yang dibaca oleh Askania. Ini juga lanjutan dari bacaan produk akhir hasil membaca oleh Askania. Dan ini juga merupakan produk akhir hasil membaca karya Aditya Prabowo. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.